got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempraktekkan 60 langkah asuhan persalinan normal. Jangan lupa disimak videonya ya. Baik, yang pertama, sebelum melakukan proses persalinan, di sini akan dilakukan pengenalan alat terlebih dahulu, yaitu yang pertama parter set. Parter set yang akan diletakkan di dalam bak instrumen, yaitu yang pertama ada setengah kuker. Setengah kuker ini nanti digunakan untuk membantu memecahkan kulit ketuban yang masih utuh. Lalu yang kedua ada gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini nanti digunakan jika perineum ibu kaku dan terdapat bekas luka jahitan dan sebagainya. Nanti dibantu dengan gunting episiotomi ini untuk menggunting perineum ibu. Lalu ada klem arteri. Klem arteri ini ada 2 klem arteri yang digunakan untuk mengeklem tali pusat sebelum tali pusat digunting. Lalu ada gunting tali pusat. Gunting tali pusat ini nanti digunakan untuk menggunting tali pusat setelah bayi dilahirkan. Dan juga ada 2 sarung tangan. Yang pertama yaitu sarung tangan panjang. Sarung tangan panjang ini nanti digunakan untuk membantu persalinan ibu, yaitu persalinan kepala. Lalu ada sarung tangan kecil. Sarung tangan kecil ini nanti digunakan untuk pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan lengkap jalan lahir. Baik, selanjutnya di sini ada peralatan untuk melakukan pemeriksaan pada ibu. Yang pertama yaitu ada termometer. Termometer ini nanti digunakan untuk mengecek suhu ibu. Lalu ada stetoskop dan juga tensimeter. Stetoskop dan juga tensimeter ini nanti digunakan untuk mengecek tekanan darah pada ibu. Selanjutnya ada pita lila. Pita lila ini nanti digunakan untuk mengukur lengan ibu dan juga bisa digunakan untuk mengukur diameter kepala bayi setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya ada fundoskop. Fundoskop ini nanti digunakan untuk mengecek denyut jantung bayi. Lalu selanjutnya ada obat-obatan yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ada larutan oksitosin. Larutan oksitosin ini nanti akan disuntikan kepada ibu, yaitu di paha kanan ibu setelah bayi dilahirkan. Lalu yang kedua ada vitamin K. Vitamin K ini akan disuntikan kepada bayi setelah bayi lahir. Lalu ada vaksin hepatitis 0, yaitu HB0. Lalu ada salep untuk bayi yang akan diberikan, salep mata untuk bayi yang akan diberikan kepada bayi setelah bayi lahir. Dan juga disiapkan SPED 3cc. SPED 3cc ini digunakan untuk menginjeksikan larutan oksitosin kepada ibu. Dan juga ada SPED 1cc yang digunakan untuk menginjeksikan vitamin K kepada bayi setelah bayi lahir. Lalu di sini juga ada midline. Midline ini digunakan untuk mengukur panjang badan bayi setelah bayi lahir. Lalu juga disiapkan 2 nerve beacon atau bengkok. Bengkok ini digunakan untuk jika ada alat-alat medis yang kotor setelah dilakukan vulva hygiene atau kotoran yang ada di saat melakukan proses persalinan. Lalu juga disiapkan kapas steril. Kapas steril ini nanti digunakan untuk melakukan proses vulva hygiene.
dan juga disiapkan kasa steril. Kasa steril ini nanti digunakan untuk membantu membersihkan sisa-sisa darah yang ada pada tubuh ibu. Selanjutnya yaitu ada korentang. Korentang di sini digunakan untuk membantu mengambil alat-alat medis yang tidak boleh diambil menggunakan tangan yang terbuka. Jadi nanti alat-alat medis tersebut diambil menggunakan korentang ini. Selanjutnya yaitu alat-alat heating set. Yang pertama ada napulder. Napulder ini nanti digunakan untuk menjepit jarum jahit. Lalu ada jarum jahit. Jarum jahit ini nanti ada dua ukuran, yaitu jarum jahit untuk menjahit bagian dalam dan juga bagian luar. Lalu ada pinset anatomi. Selanjutnya ada gunting benang. Ini juga bisa digunakan untuk menggunting jaringan dan juga untuk menggunting benang nanti. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan ini nanti digunakan untuk melakukan proses heating. Selanjutnya ada pinset 5cc. Pinset ini nanti digunakan untuk melakukan anestesi sebelum dilakukan heating. Lalu ada larutan lidokain. Larutan lidokain ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam sepuit 5cc untuk dilakukan anestesi. Selanjutnya ada benang catgut mikronik, yaitu digunakan untuk melakukan proses penjahitan pada perineum ibu, yaitu menggunakan benang catgut ini yang berukuran 3. Selanjutnya ada perlengkapan ibu dan bayi serta perlengkapan APD, yaitu ada 2 handuk dan juga 1 eduk, yaitu untuk menampung pendarahan si ibu. Dan ini ada pakaian bayi dan juga pakaian ibu. Dan ini ada jelemek untuk perlindungan badan kita. Lalu ada masker medis, kacamata, dan juga topi buat kepala. Dan juga ada sepatu boot. Yang selanjutnya ada 3 baskom, yaitu yang pertama tempat larutan klorin, yang kedua tempat air DTT, dan juga 2 waslap yang digunakan untuk mengelap darah pada badan ibu, dan yang ketiga tempat air cuci tangan. Dan ada 3 tempat sampah serta ada 1 tempat bak untuk pakaian kotor ibu. Baik, di sini ada meja resusitasi. Meja ini digunakan untuk bayi yang mengalami asfisia. Alat yang digunakan antara lain amubek. Amubek digunakan pada bayi yang mengalami asfisia karena pernafasan yang berat. Selain amubek, ada lampu sorot 60 watt untuk digunakan membantu pencahayaan pada ibu bersalin. Selain lampu 60 watt, ada juga lampu meja resusitasi untuk menghangatkan bayi. Aduh ibu Bidal, ini sakit banget. Oh ya ibu, sudah terasa kenceng-kencengnya ibu. Sebentar ya, Ibu. saya cek dulu ya ibu. Ya. Oh ternyata sofanya sudah membuka dan perineumnya sudah menonjol ibu. Ibu tarik nafas yang panjang ya. Ya, ibu. Bapak dibantu ya ibunya ya, tarik nafas yang panjang ya ibu. Bentar ibu, saya cek perlengkapan alatnya terlebih dahulu ya ibu. Saya siapkan perlengkapan saya dulu ya ibu. Ibu tarik nafas ya. Hembuskan ibu. Istighfar ya ibu. Astagfirullahaladzim. Bapak dibantu ya. Astagfirullahaladzim. Pakai celemek terlebih dahulu. Lalu memakai kacamata medis. Lalu memakai sepatu boot.
kita cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah. Kita normalnya 18 sampai 20. Setelah itu kita ngecek. Cuci sampai ke siku-siku. Kita selaput placenta pada dihentikan kemungkinan besar. Tarik nafas yang panjang ya ibu. Tarik nafas ya, sabar ya ibu. Lalu ambil speed 3 cc dan lakukan oksitosin. Masukkan, jangan lupa pakai one hand. Lalu ambil kapas. Lalu bengkok didekatkan ke ibu. Lalu pakai sarung tangan yang sebelah kiri. Permisi ya ibu, saya masukkan jari telunjuk saya ya ibu. Tarik nafas ya ibu. Tarik nafas yang panjang. Saya lakukan pemeriksaannya ya ibu. Oh ternyata ini pembukaannya sudah lengkap dan air tutupannya ini masih utuh ya ibu. Saya pecahkan dengan setengah cooker ya ibu. Nah, masukkan setengah cooker, yang penting ditaruh di sela-sela jari. Lalu digoreskan kepada selaput air ketuban. Lalu kita keluarkan setengah cooker dan taruh di bengkok. Oh ibu, ternyata ini sudah pecah ya ibu. Dan air ketubannya jernih dan baunya amis. Dan ini ada kemajuan, kepala ubun-ubun kecilnya sudah terasa dan kepalanya semakin turun, semakin maju. Saya keluarkan tangannya saya ya ibu. Tarik nafas ya ibu. Tarik nafas ibu. Tarik nafas. Sudah ibu. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan dalam kepada ibu dan saya lalu kita cuci tangan ke larutan klorin, dibuka dengan terbuka. Dengan dilakukan pembukaan terbalik dan dilakukan pemeriksaan digigit pada janin. Permisi ya bu, saya pegang tangannya ya. Oh ternyata mahal ya bu. Ini kalinya 140 per menit. Lalu beritahu kepada ibu dan suami bahwa pembukaannya sudah lengkap. Jadi ini pembukaannya sudah lengkap ya ibu, bapak. Jadi sebentar lagi saya akan membantu proses untuk persalinannya. Jadi nanti kalau sudah merasakan meneran, tarik nafas yang panjang. Setelah itu ibu bisa meneran seperti orang yang mau BAB itu ibu. Tapi jangan mengeluarkan suara ya ibu ya. Jika ibu tidak ingin menelan, ibu bisa berjalan-jalan lebih dahulu, ibu mobilisasi. Nanti istrinya juga dibantu ya bapak untuk posisinya yang nyaman ya bapak. Aduh ibu, ini sudah kenceng-kenceng ibu ya. Ayo ibu, bisa bantu
4. Ibu, udah Ibu. Ibu terus Ibu, terus ikat. Ini kepala sudah mulai Ibu, terus Ibu. Lanjut terus Ibu, terus Ibu. Lanjut terus Ibu. Nah, ini kepalanya sudah keluar ya Bu ya. Lalu cek gigitan. Alhamdulillah ini tidak ada gigitan ya Ibu. Ya Ibu. Tunggu putar vaksi luar. Lalu posisikan tangan di parietal, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Lalu tarik bayi ke bawah untuk mengeluarkan bahu atas. Lalu tarik bayi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah itu sambil susun, tangan kanan memegang kepala dan leher bayi, dan tangan kiri menyusuri badan bayi. Alhamdulillah Ibu, bayinya sudah lahir dengan sehat dan warna kulitnya itu warna merah dan sudah menangis kuat. Nah, letakkan bayi di perut Ibu. Setelah itu keringkan bayi kecuali telapak tangan bayi. Usap perlahan-lahan. Setelah itu ganti handuk bayi dengan handuk yang kering. Isi ya Ibu. Iya. Bantu Bapak. Tarikkan handuknya. Ya Ibu, saya akan mengecek kulit Ibu, takut ada janin yang tertinggal. Alhamdulillah, saya cek ternyata bayi Ibu bayi tunggal. Nah, setelah itu Ibu, saya akan melakukan suntik oksitosin di bagian paha kanan. Permisi ya Ibu. Nah, sudah. Setelah itu Ibu, saya akan melakukan pemotongan plasenta pada bayi. Klem pertama berada di 3 cm di antara perut bayi. Setelah itu klem kedua berada di 3 cm di antara klem yang pertama. Setelah itu saya gunting ya Ibu. Setelah itu Ibu, saya akan melakukan IMD pada bayi. Misi ya Ibu. Ibu, saya angkat bayinya, saya letakkan di dada Ibu, dan saya akan mengambil selimut untuk menjaga kehangatan bayi agar tidak hipotermi. Misi ya Ibu. Dan lalu pasangkan topi. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan manajemen tahap 3, yaitu kelahiran ari-ari. Pindahkan klem ke ari-ari 5 sampai 10 cm di depan vulva. Posisikan tangan pada ari-ari, terus regangkan secara perlahan-lahan sampai ari-ari keluar dengan sempurna.
Baik, ini sudah hampir kelihatan nomor. Putar secara seadanya. Baik, di sini ari-ari sudah lahir dengan lengkap dan utuh. Jadi saya akan mengecek kelengkapan ari-ari. Ari-arinya utuh ya Ibu, terus kotilodonnya lengkap, tidak ada yang ketinggalan, serta selaput ari-arinya lengkap, tidak ada yang robek. Saya akan mengecek panjangnya berapa, 5 cm, lebarnya 5 cm, serta kedalaman 10 cm. Saya akan mengecek panjang plasenta. Baik, panjangnya 50 cm ya Ibu. Lalu saya akan meletakkan ke dalam kendi plasenta. Maka selanjutnya cek kontraksi ibu. Ternyata kontraksi ibu sudah baik ya. Lalu setelah itu cek pendarahan. Ternyata pendarahannya ibu 250 cc. Setelah itu celupkan ke larutan klorin, lalu ke air DDT, cuci tangan. Setelah itu keringkan pakai handuk. Langkah selanjutnya cek kandung kemih. Ternyata kandung kemihnya kosong ya Ibu. Setelah itu lakukan masase pada perut ibu. Sini Bu, tangannya Bu. Saya ajarkan untuk masase. Jika kontraksinya bagus, maka perut akan terasa keras. Jika kontraksinya jelek, perut akan terasa lembek dan akan mengalami pendarahan. Maka selanjutnya cek nadi ibu. Ternyata nadi ibu normal ya, 84 kali per menit. Setelah itu cek keadaan bayi. Keadaan bayinya napasnya normal ya Ibu, kulitnya kemerahan. Setelah itu letakkan bayi tetap di dada ibu selama 1 jam. Cek pendarahannya ya Ibu. Ternyata pendarahannya tetap 250 cc ya Ibu. Langkah selanjutnya bersihkan ibu dengan larutan klorin. Bersihkan tubuh ibu dari darah sampai bersih. Lalu bersihkan alat-alat. Lemas Desti. Masukkan ke larutan klorin. Lalu celupkan tangan. Dan lepaskan sarung tangan. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah cuci tangan, lalu memasang sarung tangan.
Baik, langkah selanjutnya ialah penyuntikan vitamin K pada bayi. Sebelumnya saya siapkan terlebih dahulu. Masukkan larutan vitamin K ke dalam squid. Setelah itu suntikan ke paha kiri bayi. Baik, sudah selesai. Selanjutnya beri salep mata pada bayi. Setelah itu tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam lakukan imunisasi. Setelah 1 jam lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis yaitu HB0. Selanjutnya lakukan penyuntikan HB0 pada bayi. Setelah dilakukan penyuntikan vitamin K tadi, setelah 1 jam suntikan imunisasi hepatitis pada bayi di paha kanan bayi. Baik, setelah dilakukan penyuntikan, celupkan tangan ke dalam larutan klorin dan buka sarung tangan secara terbalik.